Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala nabina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari kita berkesempatan hadir kembali untuk bermajelis ilmu. Adalah sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman ketika kita semua menuntut ilmu. Dan tentunya di antara cara kita untuk bisa mendapatkan hati yang lapang dan senantiasa mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat adalah dengan mempelajari bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena dengan mempelajari bahasa Arab, kita bisa mengetahui faidah dari mutiara-mutiara nasihat yang disampaikan aqwalul ulama, disampaikan perkataan-perkataan mutiara nasihat dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga kita bisa mengambil faidah dari firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber fondasi beragama kita. Oleh karena itulah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang menjadi perhatian kita dan muqaddimah kita pada malam hari ini, bahwasanya Al-Imam Syafi'i memberikan nasihat, mutiara nasihat yang tentunya kita harus memperhatikan kalimat tersebut. Beliau rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, man arada ayyaftahallahu qalbahu fa'alaihi bitarkil kalam fima la ya'nihi. Bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, man, barang siapa, disebut dengan isim asyart, sebuah kata yang memberikan syarat pada satu kalimat, di mana dalam satu kalimat terdapat dua penjelasan, dua keterangan. Ya, maka makna man di sini bukan istifham, tapi bukan pertanyaan, tapi adalah syarat, memberikan ungkapan bahwa siapa saja atau barang siapa arada diambil dari akar kata arada yuridu, berarti dia adalah wazannya dari, ini kan kelas ba ya, kita harus lebih paham nih. Arada yuridu ini wazannya apa?
Aroda yuridu. Fa'ala yafilu. Fa'ala Fa'ala yafilu. Apakah demikian fa'ala yaf'ilu? Bukan. Dan Ustaz. Ya, depannya ada hamzah. Afala. Allah. Af'ala. Fa'ala. Af'ala. Yuf'ilu. Dikarenakan ada yang namanya alif di tengah, nih ya, adalah huruf illat, maka itu disebut dengan fi'il ajwaf. Kalau kita belajar ada yang namanya ada. Berarti kan ada alif di tengah nih. Disebut dengan fi'il ajwaf. Ada lagi da'a. Ya kan? Da'a yada'u. Ya. Kalau da'a yada'u berarti dia ada di belakang, disebut dengan fi'il nakis. Sahih, Masya Allah. Ada lagi yang adanya di depan. Contohnya wa'ada. Ya. Berarti dia disebut dengan fi'il misal. misal. Wow. Ya, sahih. Kembali ke sini. Ya. Kita lihat lagi di sini. Aroda yuridu. Af'ala yuf'ilu. Artinya menginginkan. Barang siapa yang menginginkan. Atau barang siapa menginginkan. An. Nah, di sini ada kata an. Nanti Ummahat di buku Durusul Lughah jilid 2 ada tuh pembahasannya. Pelajaran antara 17 atau 18 ya. Nah, ada namanya an. An itu adalah huruf yang memansubkan fi'il mudhari'. Nanti Ummahat akan belajar nih. Ya. Nah, misalkan yadhhabu ketemu an menjadi an yadhhaba. Ya. Yajlisu ketemu an jadi an yajlisa. Ya. Nah, yaftahu aslinya kan yaftahu ketemu an jadi apa? Yaftaha. Kenapa dia yaftaha? Karena ada an. An itu memansubkan atau memfathahkan kata kerja ya, khususnya adalah fi'il mudhari'. Ya. Nah, dalam definisi an yang pertama, definisi an yang kedua, an itu adalah kata sambung yang sebelumnya ada fi'il ya. Artinya kata sambung di antara dua fi'il. Kalau Ummahat ingin membuat kalimat ada dua fi'il yang berbarengan, maka menggunakan an. Nanti ya, ada pembahasannya sendiri. Ini hanya muqaddimah. Barang siapa menginginkan, ya, atau yang ingin, ayyaftaha, an yaftaha, ya, yaftahallahu, Allah membukakan. Ya, Allah membuka. Apa yang Allah buka? Qalbahu. Apa qalbahu? Hatinya.
Ya, dibuka hatinya. Maksudnya dibuka hatinya, dilapangkan hatinya, penuh dengan kebaikan, ya, diberikan rahmat oleh Allah. Karena maknanya luas, yaftahallah. Nah, yaftaha itu adalah fi'il, Allah menjadi Fa'il. fa'il. Kita sudah pernah belajar juga ya. Iya, maksudnya. Ya. Fa'il itu adalah subjek. Ya. Dia wajib berharokatkan dhammah atau marfu' statusnya. Nah, qalbahu. Allah buka yang namanya hatinya. Dia qalba. Berarti dia adalah objeknya. Kalau objek namanya apa? Maf'ul. Ya. Nah, ini kita jadi murojaah nih. Bahwa kalimat yang diawali dengan fi'il, maka susunannya adalah fi'il, fa'il, dan apa ya, Umar? Maf'ul. Maf'ul. Ada subjek dan objeknya. Ya. Jadi Allah akan buka yang namanya hati. Oh, hatinya siapa? Ya orang tersebut nih. Yang menginginkan hatinya dibuka, yang menginginkan as-sakinah, ketenangan, kebahagiaan, dibukakan hatinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi. Maka baginya atau wajib baginya, hendaknya, alaihi, ala ditambahkan huwa menjadi alaihi. Ya, ala ditambahkan huwa menjadi alaihi. Aslinya adalah ala ditambahkan huwa menjadi alaihi. Kenapa enggak alaihu? Nah, itu kaidahnya alaihi. Fa'alaihi. Ya, fa'alaihi. Maka wajib baginya, hendaknya, bitarkil kalam. Bitarkil kalam. Dengan tarki diambil dari taroka. Ada yang tahu apa artinya taroka? Yatruku. Kalau kita pernah belajar taroka yatruku, namanya tarkus sholah. Ada namanya tarkus sholah. Meninggalkan ya? Iya, sahih, Masya Allah. Ya, taroka artinya meninggalkan. Ya, tinggalkan atau meninggalkan. Nah, kalau bitarkil kalam, meninggalkan apa? Al-kalam. Perkataan. Nah, bitarkil kalam, meninggalkan perkataan. Ucapan. Al-kalam adalah sebuah lafaz. Ya, yang tersusun dan memiliki makna. Ya, itu yang namanya adalah al-kalam. Ya. Jadi kita wajib meninggalkan apa? Al-kalam, Mahat? Ucapan atau perkataan. Nah, ini susunan apa nih namanya? Tarkil kalam. Aslinya tarkul kalami. Mudhaf nilai. Ya. Mudhafun wa mudhafun ilaih. Ya, bitarkil kalam, dengan meninggalkan perkataan. Oh, kita nggak boleh berbicara gitu maksudnya. Wah, belum selesai di sini. Fima la yakni. Fima la yaknihi.
Nah, poinnya di sini. Meninggalkan perkataan fima. Ma mana fima? Fi ditambahkan ma. Di Fi dalamnya. Ya, fi di dalam atau ya, kepada atau di, ya. Ma apa ma? apa-apa. Ah, Iya. Di dalam apa-apa, ya. Di dalam Ya, apa-apa atau yang bahasa tidak kitanya, ya, dengan meninggalkan perkataan, ya, di dalam apa-apa la yaknihi. tidak bermanfaat. Nah, ini unik ya. Kalau bermanfaat itu Tidak. nafa'a yanfa'u. Asli, harusnya kan la yanfa'uhu dong harusnya. Ya. Ah, Nah, ya, lain. kemudian jawabnya yanfa'uhu. Nggak salah gitu ya. Ya, tapi Imam Syafi'i menggunakan kata bukan yanfa'uhu, yaknihi. Ya. Kalau tidak bermanfaat, bahasa Arabnya la yanfa'uhu. Tapi kalau la yaknihi, itu diambil dari kata ana. Yakni. Pernah mendengar kata yakni? Bahasa Indonesia tuh. Ya ini, ya itu. Di antara buah, yakni apel, anggur. Ada kata yakni. Yakni itu apa ya? Atau Bahasa Indonesia tuh. Hah? adalah. atau Adalah. ada. Adalah. Ya. Adalah atau adalah? Ya, Adalah. Adalah. Ya. Mungkin pernah mendengar kata makna. iya, makna. Arti. Arti. Diambil dari akar kata yang sama. Ana yakni. Mana ya? Makna diartikan arti. Ya. Ada maknawi. Ya. Jadi yaknihi itu apa artinya? Ternyata ana yakni itu bisa diartikan tidak bermanfaat, ya, bermanfaat artinya karena disebabkan diambil dari kata kerja ana yakni, artinya adalah menyangkut urusan. Ya. Menyangkut urusan atau sesuatu yang diurusi. Ya. Makanya sesuatu yang tidak bersangkutan pada diri kita, apakah bermanfaat untuk kita ataukah tidak? Pertanyaan. Anda ulangi. Sesuatu yang tidak menyangkut urusan kita, apakah bermanfaat untuk kita ataukah tidak? Tidak. 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 Ya, tidak ada urusan dengan kita, tidak bermanfaat. Ya, Omo Bukhari punya tetangga. Dia Gibah punya kayak urusan. Hah? Bukan gibah, beda lagi. Ya, ya. Omo kepo, Bukhari punya tetangga, punya masalah nih, tetangganya lagi punya masalah. Ya, kepo. Omo Bukhari dengar gitu ya. Padahal bukan masalahnya Ummu Bukhari dan mereka juga tidak mau mencari jawaban dari orang lain gitu ya. Apakah bermanfaat ya pendapatnya Ummu Bukhari ya kepada tetangga tersebut? Enggak, tidak bermanfaat kecuali kita bersangkutan dimintai pendapat ya, ditanyakan pendapat ya, atau minimal kita keluarga, bagian dari keluarga ya, karena ada tanggung jawab di situ, beban moral di situ ya. La yaknihi itu artinya adalah sesuatu yang tidak menyangkut urusannya ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri sendiri gitu kali. Ya, nggak ada urusan dengan dengan diri kita ya, Ada sehingga hubungan. kita nggak ada hubungannya dengan kita ya, sehingga itu dikategorikan
La yanfa'uhu. Tidak bermanfaat. Banyak gak perkataan yang tidak bermanfaat, Umar? Banyak. Sering, Pak Ustaz. Banyak. Semua perkataan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Termasuk komentar. Biasanya kalau di media sosial kan ada komentar. Netizen ya, Pak Ustaz. Ya, ada komentar. Kita nggak tahu apa yang terjadi kepada orang lain. Ya, lalu kita kaitkan gitu ya pada diri kita. Lalu kita berpendapat. Padahal kita tidak perlu memberikan pendapat kalau tidak diminta. Ya. Maka hendaklah kalau mau dibukakan hatinya, dilapangkan hatinya, diberikan ketenangan hati kita, maka hendaklah meninggalkan perkataan yang tidak ada hubungannya pada diri kita, tidak bermanfaat pada diri kita. Ya. Fahimtunna ummahat? Akhirnya, Insyaallah. Fahimna insya Allah. Alhamdulillah. Pak Ustaz, Baik. jadi layak, Afan Pak Ustaz mau nanya. Pak Mm-mm. Ustaz, jadi layak nihi artinya suatu yang nihinya mungkin Hi kembali kepada dia. dia kita maksudnya gitu Pak Ustaz. Iya, yang ditanyakan yang menginginkan dibukakan hatinya. Ya. Huwa. Aroda itu kan huwa. Man huwa aroda aslinya kan huwa aroda. Ya. Barang siapa yang menginginkan, ya, maksudnya barang siapa yang menginginkan seseorang yang ingin dibukakan hatinya oleh Allah, hendaklah ia meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat atau tidak ada hubungannya pada dirinya. Ya, seperti itu. Ya, jangan dikomentari, semua jangan dikomentari, Umar. Karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi ya pada dirinya ataupun pada orang yang kita komentari. Kecuali kita tahu ya sebab dan musababnya. Karena semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Fahimtunna ummahat? Insyaallah. Pak Ustaz, ini apa nanya lagi Pak Ustaz? Taroka jadi ya apa ininya? Arokayat ruku. Oh ya. Nah, alhamdulillah. Ya, wa jazakillah khairan. Tayyib. Nuwasilu dirasatana fi hadhil lailah al-mubarakah fi safhati 51 ya ila 52. Kita masuk ke halaman 51 bagian 8 ya dan lanjut ke halaman 52. Alaysa kadzalik ya ummahat? Ya. Karena qadarullah kemarin banyak yang tidak hadir ya. Karena ada uzur ya. Ada beberapa yang safar, ada yang sakit gitu ya. Ada yang membersamai anaknya gitu ya. Kegiatan. Maka hari ini kita coba melanjutkan perjalanan kita di halaman 51 bagian 8. Bagian 8, ta'ammal ma yali. Perhatikan ya berikut ini. Doroba ditambahkan hu menjadi dorobahu. Ya. Apa sih artinya dorobahu? Memukul. dia laki-laki memukul, telah memukul. Ya. Ini menarik, Ummahat. Di dalam bahasa Arab ada beberapa jenis domir. Tapi kita tidak bahas faktor penentunya di domir ya.
Tapi faktor penentunya itu pada kalimat panjangnya. Dorobahu aslinya adalah doroba Hamidun al-kalba. Apa artinya, Umahat? Hamid memukul Hamid memukul anjing. anjing. Ya. Hamid memukul anjing. Ya, tidak untuk ditiru ya. Hamid memukul anjing. Disingkat menjadi dorobahu. Dia telah memukulnya. Nya kembali kepada anjing, dia kembali kepada Hamid. Maka disingkatlah menjadi dorobahu. Kapan disingkat bisa menjadi dorobahu? Apabila sebuah kalimat sudah diketahui mana fiil, fa'il, dan maf'ul. Ya. Misalkan kalimatnya ada doroba, berarti ini adalah fiil. Fiil madhi. Hamid menjadi fa'il. Maka kalba menjadi maf'ul. Disingkat menjadi dorobahu. Doroba itu adalah fiil. Fa'ilnya adalah mustatir namanya. Mustatir. Mustatir itu tidak terlihat, tersembunyi. Ya, tersembunyi itu bisa karena dua sebab. Yang pertama maklum, ya. Yang kedua majhul, diketahui. Karena dalam sebuah cerita misalkan, ada cerita lalu diakhiri dengan dorobahu. Berarti sudah diketahui nih yang memukul siapa. Ya, makanya ditutup, disembunyikan domir huwanya atau fa'ilnya, hamidnya dihilangkan karena sebab kalimat sebelumnya sudah ada kata nama Hamid. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, karena memang sengaja disamarkan. Ya, kan kalau tersangka ya, misalkan tersangka kalau di Indonesia pakainya apa? Inisial ya. Ya, kalau inisial ini malah bisa menimbulkan fitnah umat di negeri kita. Ya, inisialnya ya F ya. FA misalkan. FE misalkan. Nah, orang jadi menduga-duga, oh jangan-jangan si fulan. Jangan-jangan si fulana. Nah, makanya bitarkil kalam fi malaya nih. Kalau belum ada bukti yang nyata, jangan berkata banyak berkata yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab cukup dimajhulkan, dihilangkan, disembunyikan. Pokoknya ada yang memukul. Ya. Bahwa seseorang telah memukulnya. Nya kembali kepada yang kita sudah ketahui itu adalah seekor anjing. Maka disingkat menjadi dorobahu. Dari tiga kata doroba hamidun al-kalba disingkat menjadi dorobahu. Seperti itu. Itu baru dorobahu. Belum yang di bawahnya umahat bisa lihat. Dorobat ditambahkan hu. Menjadi apa itu bacanya? Dorobathu. Dorobathu. Berarti yang memukul laki apa perempuan ini? Perempuan. Aslinya dorobat Fatimatu al-kalba. Bisa jadi demikian. Ya. Atau dorobta ditambahkan hu menjadi apa? Dorobtahu. Dorobtahu. Ya. Artinya apa dorobtahu? Apa? Dorobtahu artinya apa?
Kamu telah Kamu telah Kamu memukul. telah Iya. memukul. memukulnya. Ya, sahih. Dorobtal kalba aslinya. Maka hu-nya itu adalah maf'ul. Hmm. Nah, lanjut dulu ya. Dorobti ditambahkan hu menjadi Dorobati. Perempuan. dorob Dorobat. eh Dorobati. dorobti. Dorobtihi. Dorobtihi. Kok Dorobtihi. dorobtihi apa dorobtihu? Dorobtihi. 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 Domir itu ya akan mengikuti harokatnya apabila harokat sebelumnya kasroh. Apabila harokat sebelumnya kasroh. Makanya dorob tahu tetap hu. Ya, dorobat hu tetap hu. Tapi kalau dorobti, karena harokat sebelum hu adalah kasroh, dorobti, maka ya domirnya juga mengikuti. Dorobtihi. Ya. Dorobtu ditambahkan hu menjadi apa? Dorobtuhu. 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 Saya telah memukulnya. Ya. Tambahan satu lagi di sini terkait dengan penulisan. Bahasa Arab yang baku adalah dorobtum ditambahkan hu. Ya. Menjadi dorobtumuhu. Dorobtuhu. Dorobtumuhu. Di sini Ada tambah tambahan apa ini? wa sama hu. Wow. Nah, ada tambahan wow. Wow. Iya, betul. Ya. Oh. Apabila dorobtum ditambahkan hu menjadi dorobtumuhu. Ya. Mim sukun bertemu domir muttasil, maka ditambahkan wow di belakang. Dorobtumuhu. Kalau hiya menjadi dorobtumu. Dorobtumu. Iya. Tumu. Ha. Nah. Iya. Kan dorobtum ditambahkan huwa. Jadi dorobtumu. Dorobtum ditambahkan ha. Ya, tambahkan hiya menjadi dorobtumuha. Tumuha. Kalian telah memukulnya. Ya. Apakah ini berlaku kepada huwa saja? Dorobtuhu. Ya, tidak. Tidak harus dorobtuha juga bisa. Ya. Dorobtuka bisa juga. Dorobtukum bisa juga. Ya. Fahim tunna umahat? Insyaallah. Insyaallah. Ya, kita lihat nih latihan kalimatnya ya. Rakam wahid, silakan bisa dibaca bersama-sama umahat. Wahid isnan salasa. Aina tolibu. Aina tolibu jadidu. Aro'aitumuhu. Aro'aitumuhu. Artinya apa umahat? Di mana murid yang baru apakah kamu melihatnya? Kalian ya? Iya. Apakah kalian melihatnya? Aslinya kan aro'aitumhu. Tumhu. Ya, susah ya bacanya juga tumhu gitu ya. Maka menjadi tumuhu. Ya. Apakah kalian melihatnya? Ya. Karena fokuskan kepada kalimat ini ya.
Ya, aina talibul jadidu ini sudah kita lewati saja karena sudah mengerti insyaallah semuanya. Rakam itsnan. Silakan dibaca sama-sama. Wahid itsnan salasa. Inal Ayat hayatu hayya Hayatu. hayyata Aina hayatu. aqtaltumuha Aqtaltumuha. Masya Allah. Aqtaltumuha. tum Ya. kasih Al-hayyatu. Ma mana hayya? Ular. ular Ular. Ya. Disebut ular. Kenapa hayya itu ular? Karena diambil dari kata hayat. Apa hayat? Hidup. Hidup. Ya. Pernahkah Ummahat pelajari dalam ilmu IPA ya, ilmu pengetahuan alam? Ya, umur ular. panjang Ustaz. Hah? Panjang. Kalau sudah tua, apa yang ia lakukan? Ganti kulit. Ganti kulit, jadi apa lagi? Balik lagi jadi muda lagi Jadi ular lagi. Jadi muda lagi Jadi muda lagi. Ya. ini Jadi muda lagi. Terus begitu berputar. Ya. Meskipun ya tidak ada yang abadi ya. Ya, umurnya panjang. Makanya dia hidup terus. Makanya yang diajarkan oleh Nabi SAW apabila bertemu ular, apa yang harus kita lakukan? dibunuh. Nah, ya, harus dibunuh. Harus dibunuh. Jadi nggak boleh dipelihara. Ya, tidak boleh dipelihara kecuali ada uzur. Ada yang namanya ad-darurah untuk mengambil bisahnya. Ya, disimpan di penangkaran misalkan. Untuk dipelihara ya nggak boleh. Ya, pelihara nggak boleh, apalagi di dalam rumah. Aqtaltumuh. Ya, aqtaltumuha. Apakah boleh? Apakah kalian telah membunuhnya? Bunuh. Ya, ha kembali kepada hayya. Nah, ya fahimtunna Ummahat? Pahimna insyaallah. mahlan Ustaz. Oh iya, mahlan. Ya, sembari menunggu pelan-pelan kita tambahi ya. Jadi tambahi sedikit, al-hayya itu ada muradifnya. Namanya adalah thu'ban. Muradif apa tuh Pak Ustaz? Muradif itu sinonim. Iya. Thu'banu. Ya. Ular itu diartikan banyak dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah al-hayya, dia hidup terus, dan thu'ban. Ya. Thu'ban diambil dari kata thu'abun. Ya. Diambil dari kata thu'abun. Ya. Maka itu adalah mubalaghahnya seperti syab'an. Pernah dengar gak? Ada atoshan. Wah, murojaah nih. Murojaah Ummahat. Gotban, pernah dengar? Pernah Ya, itu yang marah sekali gitu. Iya, namanya mubalaghah di tingkat di apa yang paling gitu ya. paling ya. Ya, yang paling. Ya. Nah, thu'ban itu artinya yang paling apa? Paling tua. Ya. Yang paling tua. Karena diambil dari kata thu'ab atau tha'aba. Ya, yang artinya adalah mengalir. Ya. Mengalir. Ya. Kenapa disebut mengalir? Ya. Karena ular itu seperti apa, Mas? Kalau berjalan. Di air mengalir. Ya, air mengalir. Sungai gitu ya. Kalau kita lihat sungai ya dan lain sebagainya, ya itu cepat karena gerakannya cepat, berkelok-kelok seperti aliran air. Ya. Dalam Al-Qur'an banyak tuh. Ya.
di dalam Al-Qur'an, faidza hiya thu'banu mubin. Tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular. Kisahnya Nabi Nabi Musa. Musa. Ya, Nabi Musa. Ya, dan itu adalah bagian dari jelmaan ya, yang disukai oleh bangsa jin. Ya, bangsa jin itu paling suka tuh untuk menyerupakan kepada manusia, kepada ular. Ya, kepada ular. Toyib. Ya, kita lanjutkan ya. Rakam salasa. Kita pelan-pelan saja, mahlan-mahlan. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Hada Ada darsun sahlun. sahlun. Afahimtumu. Fahimtumuhu. Masya Allah. Ini sebuah kalimat mubtada khobar yang bagus ya. Mudah-mudahan diyakini oleh setiap ummahat di sini. Ya. Hada darsun sahlun. Ini pelajaran yang Mudah. mudah. Ya. Afahimtumuhu. Apakah kalian memahaminya? memahaminya? Kembali kepada darsun sahlun. Iya. Sahih. Rakam arba'ah, rakam akhir. Wahid isnan salasa. Ustaz mau tanya. Ainal mudarris. Ainal mudarrisuna aro'aitumuhu. Aro'aitumuhum. Aro'aitumuhum. Artinya, Di mana Di para mana para guru, apakah kalian melihat Masya Allah. mereka? Apakah kalian melihat mereka? Para guru ya, tujukan. Ya. Kalau dulu murid mencari guru ya. Kalau sekarang guru mencari murid. Ya. Ya, guru mencari murid. Itu yang fenomena ini terjadi. Ya, karena semangat motivasi dalam menuntut ilmu di kalangan generasi sekarang ini jauh berbeda dengan generasi terdahulu. Dan itu bagian dari sunnatullah. Tapi jangan pesimis gitu ya. Dan jangan heran, kok sekarang begini ya? Ya, sebagai seorang guru jangan heran. Jangan pesimis. Tapi itu bagian dari sunnatullah yang harus ya kita ingatkan kepada generasi-generasi saat ini. Kalau bukan guru, siapa yang mau mengajarkan presiden bisa menjadi presiden? Ya, pilot bisa menjadi pilot. Karena berawal ia memiliki seorang guru. Ya, seorang guru. Menjadi seorang guru itu mulia atau tidak, Umat? Mulia. Sangat mulia, Ustaz. Sangat mulia. Tapi kok ya dengan penghargaan ya di negeri kita sangat jauh sekali. Sangat kurang. Ya, bukan berarti kita mau dihargai, bukan. Tapi ya ketika ada sesuatu yang berharga, kenapa diabaikan? Ya, yang harusnya difokuskan kepada guru-guru ya sebagai tenaga pendidik, tapi fokusnya hanya urusan perut ya. Na'udzubillah. Ya. Maka dari itu hargailah guru ummahat ya di sekolah dulu gitu ya. Ya, karena guru itu pahlawan tanpa jasa. Tanda jasa. Tanda jasa. Ya, seperti itu. Fahim tuna ummahat? Fahim. Izin bertanya. Silakan. Ya. Nah. Yang nomor 3 Afahim tumuhu. Afahim tumuhu. A artinya apakah?
Ya, ditambahkan fahimtum. Ditambahkan apa huwa? Ah, Huwa. huwa disingkat menjadi hu. Hu. Ya. Maka menjadi a fahim tumuhu. Kan kita lagi belajar ini. Ya, Ya. Seperti itu. Afahim tumu. Tumuhu gitu. Iya. Memang harus dipetakan lagi tuh. Ya, kita harus memetakan lagi. Ya, apa ini ya? Oh, ini tuh gabungan a fahimtum sama hu. Jadi afahim tumu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, ya tentunya kita harus mempetakan satu persatu. Ini maksudnya apa? Dan kita juga tidak boleh mengartikan satu persatu. Harus diartikan satu kalimat, Umar. Biar lebih mudah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, hal min soalin ada yang ditanyakan, Umar. Toyib, kalau tidak ada pertanyaan, ada tugas yang harus diingat ya dan disampaikan. Dan ini menjadi perhatian buat kita semuanya ya. Dan kami ucapkan kepada ummahat yang tidak bisa hadir ya, Ummu Unaisah dan yang lainnya, mungkin ada yang beberapa yang tidak bisa hadir ya, bisa mengikuti via YouTube dan bisa diinformasikan tugasnya oleh Roisul Fasl, Ibu Sajidah ya. Ibu Sajidah menyimak ya kalau tidak salah. Ada di sini Ibu Sajidah? Nah, ya Ibu Sajidah nanti bisa diinformasikan tugasnya adalah sebagai berikut: mencari ya fi'il, fa'il dan maf'ul ya di dalam ayat Al-Qur'an. Bila perlu dengan kaidah ya yang disingkat ya, kaidah yang disingkat seperti tadi dorobahu ya. Ya. Mencari di dalam ayat Al-Qur'an ya. Satu saja. Ya, satu saja. Ya. Afwan Ustaz, boleh Kasih contoh. Maksudnya boleh apa? boleh bertanya Ustaz ya? Afwan Oh iya, yang boleh. tugas yang pekan Oh. kemarin Ustaz. Itu kan disuruh ini ya, disuruh mencari mim sukun yang bertemu dengan alif lam di dalam Al-Qur'an. Ana udah cari tapi kok nggak ketemu ya Ustaz. Apa larinya ke tajwid? Jadi dia idhar safawi apa gitu ya Ustaz? Iya, Kalau iya. yang benar-benar sukun bertemu dengan alif lam, jadi doma. iya jadi doma. Betul. Ya. Begitu ya Ustaz? Betul, seperti ara'aitumul mudarrisu. Ya. Nah, aqra'tumul Qur'ana. Ya. Nah, itu cari di dalam Al-Qur'an, tidak di dalam Al-Qur'an itu tidak semuanya ikhfa syafawi atau idhar syafawi. Idhar safawi. Ya. Nah, idhar syafawi kan mim bertemu sukun selain mim dan ba bertemu dengan bertemu dengan
Selain huruf mim dan selain ba. mim dan ba, betul. Ya, Tapi kan ada yang bertemu dengan alif lam. Iya, alif lam. jadi Iya, harokat mimnya jadi domah gitu ya Ustaz. jadi domah. Kalau bertemu alif lam, Betul, jadi domah. betul. Oh, Ya, jadi bukan idhar syafawi. Oh, bukan Ya, biasa. karena bertemunya dengan alif lam. alif lam. Iya, bukan bertemu dengan huruf ba maka menjadi ikhfa syafawi. Ya, atau selain huruf ba dan mim, ya mim ketemu mim jadi idgham mimi gitu kan. Go mimi. Iya, bukan, tapi bertemu dengan alif dan lam. Ya, Oh, dia bukan ikhlas syafawi. bukan. Ya. Ustadz, Ustadz, konfirmasi untuk pengiriman tugas ke nomor yang mana ya Ustadz? Pekan lalu kan Admin ada bahasa Arab. kebetulan nyimpannya dua nomor Ustadz. Kemarin tuh Mm-mm. udah Ada. kirim. Mm-mm. Cuma sampai Gambarnya ini apa koreksian kalau nggak salah. koreksi yang Iya, koreksian. Nanti setelah ini kita cek coba ya iya, beberapa Ustadz. ummahat ya, insya Allah. Mungkin saya salah ke nomor yang lain atau gimana gitu Ustadz. Oke. Nah, ada juga yang telat mengirimkan ya, biasanya nanti barengan dengan tugas yang sekarang. Seperti itu. Ya. Baik. Jadi untuk tugas yang kemarin itu mim sukun bertemu dengan alif lam. Bukan ketemu ba atau huruf-huruf yang lain. Bukan Ya. ijazah syafawi. Ya, idhar syafawi itu mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Tapi bukan bertemu dengan alif Alif lam. lam. Ya. Nah, kalau untuk tugas sekarang adalah mencari fi'il, fa'il, dan maf'ul dalam satu kata atau dalam bentuk 3 kata seperti ini. Doroba Hamidun al-kalba. Ya. Seperti dalam Al-Quran ada bunyinya wa doroba lana mathalan. Wa doroba lana mathalan. Nah, itu boleh tuh. Ada kata doroba, fi'il, fa'ilnya majhul, ya. Lana adalah maf'ul, ya. Dan yang mathalan itu adalah maf'ul asani, ya. Contohnya seperti itu, contoh. Nanti ummahat bisa cari ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau perlu untuk bisa menguatkan materi kita di pekan depan, mohon diingatkan Ibu Marwati dan juga kepada ummahat yang lain untuk kita bahas tugasnya ummahat. Saya terkadang lupa. Ya. Mohon mengingatkan untuk saling mengingatkan ya agar tugas kita ini bisa berfaedah ya dari ummahat-ummahat yang lain juga. Karena setiap tugas kan biasanya jawabannya berbeda-beda ya. Nanti kita akan bahas insya Allah. Ya. Insya Allah. Toyib. Ada lagi yang ingin ditanyakan ummahat, silakan. Ustadz, satu lagi Ustadz. Untuk yang tugas ini, failnya itu mesti terlihat atau kan ada di dalam Bebas. satu file? Bebas? Bebas. Oh, ya. jadi nggak mesti yang tampak atau gitu. Yang nampak ataupun yang tidak nampak, Yang boleh tidak tampak, dua-duanya. boleh. Oh, oke. Iya. Siap. Ya, biar nanti kita bahas nih. Kalau Ummu Dzikri memberikan jawaban yang nampak seperti Doroba Hamidun al-Kalba, nah untuk yang tidak nampaknya menjadi apa? Ya, jadinya Dorobahu, contohnya seperti itu. Ya, nah itu insya Allah kita bahas ya. Ya, baik. Ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Maafi soal? Maafi soal Ustaz. Alhamdulillah. Tayyib, kalau tidak ada pertanyaan,
Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Yassarallahu lana wa sahhalallahu umurana jami'an. Wa nakhtatim hadanallahu wa iyyakunna. Semoga Allah berikan hidayah juga kepada kita semuanya. Kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.